Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai teks negosiasi. Membuat kesepakatan melalui teks negosiasi. Ini adalah salah satu materi Bahasa Indonesia kelas 10 yang dipelajari pada semester genap. KD-nya itu adalah kompetensi dasar 3.10, yaitu, nah sebentar ya. Oke, mungkin kalau kita mendengar kata negosiasi, kata negosiasi itu sudah tidak asing lagi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak sekali negosiasi. Kalau kalian berpendapat bahwa negosiasi itu biasanya di pasar, ternyata enggak kok. Negosiasi kalian pernah mungkin bahkan sering dalam kehidupan sehari-hari itu bernegosiasi dengan orang tua, dengan teman. Nah, pada pembelajaran negosiasi ini, kita akan belajar mengenai bagaimana mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Nah, indikatornya yaitu yang pertama itu merumuskan ciri teks negosiasi, yang kedua menjelaskan cara menyampaikan persetujuan dan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Apa sih yang jadi tolak ukur negosiasi itu berhasil atau tidak ya? Kemudian menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi lisan. Jadi ketika kita bernegosiasi, kita juga harus menentukan alasan yang terbaik supaya pihak lawan itu akhirnya setuju dengan kesepakatan yang kita tawarkan. Kemudian menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, kemudian untuk keterampilannya yaitu adalah menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Membuat pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis itu adalah indikator dari kompetensi dasar yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam materi kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat merumuskan ciri dari teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Bagaimana sih ketika kita ingin membuat sebuah pengajuan atau penawaran, bagaimana penyampaiannya? Kemudian yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesepakatan. Yang keempat, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kelima, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang keenam, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang ketujuh, membuat pengajuan penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan. Nah, sebelum tadi kita sudah mempelajari tujuan pembelajaran kita itu apa, kita masuk ke teks negosiasi. Mungkin ini bukan istilah yang asing, bukan mungkin sih ya. Negosiasi sendiri pasti kalian sering mendengar kata-kata negosiasi. Oh kita nego yuk, nego yuk. Nah, secara tidak sadar kalian sudah tahu lah ya apa itu negosiasinya. Jadi kata kunci dari teks negosiasi itu adalah adanya proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan karena antara kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, diajukanlah tawar-menawar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, itu menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Jadi, untuk apa kita bernegosiasi? Itu untuk menentukan solusi dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Karena tadi adanya perbedaan kepentingan, maka supaya selaras kita harus menentukan kesepakatan ya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ingat, penyelesaian atau kesepakatan atau solusi yang kita dapatkan itu harus mampu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kemudian memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Jadi kita harus lihat itu kesepakatan yang dibuat itu
merupakan kepentingan bersama. Kemudian memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, unsur-unsur dalam negosiasi. Yang pertama ada partisipan, ada pihak pengajuan dan ada pihak yang mengajukan dan ada yang pihak yang menawar. Atau kalau misalkan negosiasinya karena adanya konflik atau pertikaian, biasanya ada pihak ketiga juga sebagai perantara, penengah atau pemandu. Kemudian adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ketika kita melakukan negosiasi, kalau keinginannya sama, kepentingannya sama, buat apa negosiasi? Misal, saya suka hitam, kemudian lawan bicara saya bilang, saya suka hitam juga. Terus untuk apa negosiasi? Nah, jadi kalau negosiasi itu dilakukan ketika adanya kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak. Adanya pengajuan dan penawaran. Ada kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Ya, diingat tadi adanya perbedaan eh, pendapat, adanya perbedaan kepentingan. Contoh, misalkan ketika kita ingin mengadakan perpisahan kelas, kemudian ada satu pihak bilang dress code-nya hitam ya, kemudian yang lainnya bilang oh iya aku setuju hitam. Nah, itu udah nggak usah dinegosiasikan. Tapi kalau dress code-nya hitam ya, kemudian pihak lain ah nggak usah hitam, hitam itu kesannya gelap. Gimana kalau putih? Nah, itu biasanya dengan keadaan seperti itu memunculkan bagaimana bisa terjadinya sebuah negosiasi. Nah, dari situ nanti kita ambil kesepakatan jalan tengahnya seperti apa nih. Kalau ada sebagian yang ingin hitam, sebagian yang putih, apakah kita ngambil temanya jadi monokrom atau bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Bagaimana kita mengajukan pengajuan atau penawaran supaya berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ajak pihak lawan untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, berikan alasan yang jelas dan realistis mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, bandingkanlah beberapa pilihan mengenai solusi yang akan dicapai. Yang keempat, perjelas dan ujilah berbagai pendapat yang telah tertampung. Yang kelima, pertahankan komitmen dan pendapat kalian agar menang dalam negosiasi. Yang keenam, evaluasi pendapat kalian dan pihak lawan. Yang ketujuh dan terakhir, buatlah sebuah kesepakatan yang menegaskan kembali kenapa kita harus bernegosiasi. Ya, syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Nah, ada beberapa ketika kita mengajukan penawaran atau persetujuan ya, bagaimana kita dapat mencapai titik temu ya sehingga tercapai kesepakatan. Nah, itu harus ada beberapa syarat yang dilalui. Yang pertama itu kita harus melakukannya dengan santun ya. Jangan sampai kita negosiasi tapi teriak-teriak, marah-marah. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan negosiasi. Kemudian tidak ada tekanan atau paksaan. Tidak boleh kita memaksa kamu harus mau, kamu harus menerima, nggak bisa seperti itu. Saling menguntungkan dan kesepakatannya bersifat praktis atau bisa diterapkan. Faktor penentu keberhasilan dari negosiasi. Ada 4 faktor penentu negosiasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Yang pertama, ketersediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi kita jangan tetap teguh pada pendirian kita. Ketika negosiasi, kita juga harus mau menurunkan ego kita, harus mau mendengarkan masukan, harus mau mendengarkan alasan dari pihak lawan bicara kita. Nah, kita harus mau berkompromi. Kalau kita dari awal sudah saya mau pokoknya nggak mau dengar, saya mau dengan keputusan saya, itu berarti kamu tidak membuka kesempatan untuk bernegosiasi. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan. Ingat, dalam negosiasi itu kesepakatan yang diambil atau yang didapat itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian kesepakatan yang dicapai itu bersifat praktis. Praktis itu apa? Dapat dilakukan. Ya. Kemudian alasan yang disertakannya mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, kemudian alasan yang tepat untuk mengajukan melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Biasanya kapan sih kita melakukan negosiasi? Yang pertama tuh ketika dalam situasi perdagangan atau di pasar misalnya negosiasi antara penjual dan pembeli, kemudian pekerjaan, negosiasi antara pelamar pekerja dengan pihak perusahaan, kemudian peraturan, boleh itu di sekolah, di rumah,
di lingkungan masyarakat, kemudian ketika terjadinya konflik. Nah, misalnya negosiasi ketika terjadi masalah yang harus dipecahkan seperti, di Papua. Nah, itu bisa dengan cara negosiasi ya. Kemudian pola penyajian teks negosiasi itu ada 3, ada yang berbentuk cerita pendek. Nah, kemudian yang kedua dalam bentuk dialog, dan yang ketiga itu pola penyajian gabungan bentuk narasi dan dialog. Nah, ini adalah contoh, teks negosiasi yang berjudul HP Baru ya, ini ada di buku paket. Ini menggunakan pola penyajian gabungan, jadi antara narasi, cerita pendek, dan dialog. Nah, di sini ada kalimat langsungnya ya, bisa kalian baca, itu adalah salah satu contoh teks negosiasi. Eee Cukup sekian materi yang akan saya sampaikan mengenai teks negosiasi. Mudah-mudahan, kalian dapat memahami materi tersebut, atau kalau misalkan kalian kurang jelas, kurang memahami, nanti saya akan berikan modulnya, kita pelajari lagi, kita bahas lagi, mana yang belum jelasnya. Semoga materi kali ini bisa dengan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.